Sama, saya senang menggunakan di media. Teman-teman saya memanggil Mbak Rono dan itu kebanggaan bagi saya. Berarti ini Mbak Rono yang viral itu menjadi APKD nih Pak? Iya. Wow. Dan saya pakai nama itu dengan sangat bangga karena nama itu diberikan oleh almarhumah Ibu Negara, Ibu Ani Yudhoyono ya. Karena kalau saya pernah ngurusin bencana, kalau di gunung itu di Merapi ada Mbak Marijan, dia hanya ngurus Merapi. Kalau Mbak Rono tuh kata almarhumah Ibu Ani itu ngurus gunung api seluruh Indonesia bahkan mungkin dunia. Gitu aja. Itu makanya saya bangga menggunakan itu daripada titel yang macam-macam. Itu punya arti yang sangat dalam ya menurut saya. Baik Pak. Berarti kita boleh manggil Mbak Rono. Saya kira saya lebih enak dipanggil Mbak Rono, ya kan? Karena orang tidak akan sungkan, ini tadi titelnya saya sebut nggak ya? Ya kan kadang-kadang tersinggung tuh, ya kan? Saya profesor misalnya gitu kan? Oh, cuma nama saya aja, tapi dengan Mbak Rono, semua media teman-teman saya dan semuanya Mbak Rono manggil saya. Saya meniti karir di Kementerian SDM itu dari nol ya, dari pertama kali lulus ya kan. Kemudian sampai jabatan tertinggi eselon 1A di Badan Geologi. Saya bukan karena tidak diterima di mana-mana, saya sebagai calon dosen ITB waktu itu diusulkan. Kemudian tahun 82 saya mendampingi dosen dari Wisconsin University, itu dosen dosennya dosen saya itu melihat kerusakan lingkungan akibat letusan Gunung Gelunggung tahun 82. Saya berpikir kemungkinan saya itu bermanfaat di sini untuk menolong orang-orang yang terkena bencana. Betapa beratnya saya akan mengatakan itu kepada yang akan merekrut saya sebagai dosen ITB. Akhirnya saya harus berani mengatakan bahwa di ITB udah banyak orang pintar-pintar. Saya ingin mengabdi ke vulkanologi. Orang tertawa semua. Bimbingan saya di ITB itu banyak kan masuk migas ya. Saya masuk vulkanologi. Itu sangat menertawakan ya kan. Terus kemudian saya meniti karir sampai eselon 1, saya tidak meninggalkan kemana-mana. Bahkan mungkin saya satu-satunya, mungkin banyak lah, tapi salah satunya pegawai Kementerian SDM yang mendapat penghargaan paling banyak. Dari dua presiden ya, saya mendapatkan bintang jasa ya kan, dari Presiden Indonesia. Itu saya dapat bintang jasa utama satu hari yang sama dengan Pak Jokowi waktu itu dari Pak SBY. Dengan Bapak Jokowi itu? Bintang jasa utama dari Pak SBY. Terus karena saya ditawarin agak lama gitu, saya mau menerima bintang jasa dari Presiden Prancis. Andekan saya sudah menerima bintang jasa di Indonesia, itu sudah menerima. Terus kemudian kapan? 1 hari sebelum saya pensiun. Ternyata betul, waktu 1 hari sebelum saya pensiun, hari itu dikasihkan bintang jasa dari pemerintah Prancis, dari Presiden Prancis. Ada dari Gajah Mada, dari ITB, kemudian dari Kompas. Ya. Dan, saya dapat, dan itu berat bagi saya, karena menyandang itu berat. Saya menjadi sedikit salah saja, orang akan melihat, wah itu dapat bintang jasa, tapi kelakuan nggak bener gitu. Itu justru pagar yang sangat kuat bagi saya. Saya tidak bisa seenaknya. Dan begitu saya ngomong harus betul-betul tidak asal gitu ya. Pagar saya begitu beratnya gitu ya kan ya. Saya dari Kompas misalnya cendekiawan berdedikasi ya kan, dengan Pabu Tinggi, terus kemudian dengan mantan Menteri Pendidikan Nasional waktu itu ya. Jadi betapa penghargaan itu membentengi saya untuk saya tidak bisa seenak, ya kan? Saya tidak boleh emosional di media karena saya juga sering sekali wawancara seperti ini. Luar biasa. Itu kan tadi karir Pak. Ya, saya di Badan Geologi. Latar belakang pendidikan saya sebetulnya hampir nggak sekolah karena orang tua saya nggak mampu ya, orang tani.
saya melakukan pertama masuk ITB dengan biaya sendiri. Saya jadi tukang foto keliling waktu itu dengan membiayai adik saya yang SMA. Kemudian saya mendapat beasiswa di ITB, terus mencari beasiswa. Saya dapat beasiswa di luar negeri dari pemerintah Perancis, bukan dari Indonesia. Akhirnya saya mendirikan S2, S3 saya di Perancis. Jadi itu kemudian badan geologi. Mungkin saya mengenalnya saya ngurusin bencana, padahal badan geologi itu banyak, ada mineral, ada sumber daya energi dan sebagainya. Tetapi kan mineral tidak bisa wah di media kan. Lebih tertutup, kalau bencana kan lebih terbuka gitu ya. Saya lebih cenderungnya ke arah sana. Begini, saya ini kebetulan mendapat kehormatan menjadi anggota Dewan Pakar Kontak Tani dan Nelayan Andalan ya, nasional, ya. Dimana yang namanya petani nelayan itu kan nun jauh di ujung sana, kan? Saya hanya menginginkan mereka itu mendapatkan energi yang terjangkau, baik skala ruang maupun harga, ya kan, dan berkelanjutan, ya kan? Sekarang kita tahu ya bahwa energi adalah kebutuhan pokok, ya kan, untuk menggerakkan semuanya, termasuk nelayan, termasuk petani dan sebagainya. Saya menginginkan mereka dan ada suatu keadilan dalam bidang energi, ya kan? Dan samping itu saya lekat dengan bencana, selalu saya dekatkan sana. Sekarang ini ya bencana yang akibat daripada perubahan iklim, ya kan, perubahan iklim akibat daripada penggunaan energi fosil, sehingga banyak emisi gas rumah kaca yang berlebihan, akhirnya hujan ekstrim, gelombang pasang, kemudian angin puting beliung yang sangat mengganggu para nelayan, petani dan nelayan. Oleh karena itu saya masuk dan ini ingin mengawal, ya kan, transisi energi dari energi yang berbahan baku fosil ke energi terbarukan agar supaya ya emisi gas rumah kaca bisa ditekan. Nol nggak mungkin ya, karena juga masih menggunakan batu bara dan sebagainya. Saya sebagai dosen luar biasa dan saya diminta oleh ITB untuk mengembangkan Institut Teknologi Sumatera, dan saya sangat kecewa kemarin salah satu asisten saya yang kemudian S3 beasiswa Indonesia tidak pulang, karena beasiswa Indonesia pun sekarang tidak pulang. Dulu saya waktu saya melanjutkan sekolah, walaupun beasiswa saya dari Perancis, itu saya taken loh, wajib pulang. Ya kan, dan begitu sulitnya saya mendapatkan beasiswa dari Indonesia, ya kan. Saya ke laut, saya tes pernah nomor 1 yang berangkat orang lain. Akhirnya saya tidak akan punya nasib yang baik untuk mendapatkan beasiswa, walaupun dananya dari luar negeri yang mengelola Indonesia pasti saya kalah. Akhirnya saya hanya berinisiatif, saya harus dapat dari luar negeri langsung. Kemudian ada bukaan tes di Kedutaan Besar Perancis, saya daftar dan saya diterima. Bahkan saya ditawari waktu itu, kamu jangan pulang aja, bantu saya dan dosen saya, ya kan beasiswa kamu beasiswa pemerintah Perancis bukan Indonesia. Tetapi saya tanda tangan bahwa saya harus pulang. Anak saya stres waktu saya pulang, jujur aja, dia sempat ditangani psikiater karena dia nggak mau pulang. Saya hanya bilang, kamu boleh sekolah di luar negeri nanti kalau kamu sudah tahu Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, kamu boleh keluar. Ya, iya loh. Saya merasa banyak hutang saya, di mana orang tua saya tidak bisa membiayai saya bisa lulus ITB. Sebagian subsidi, saya dapat beasiswa, saya belum lunas. Betul-betul saya belum lunas untuk mengembalikan tenaga dan pikiran saya kepada negara ini yang membiayai saya. Dan saya lahir batin mengatakan itu. Dan saya jujur aja, saya katakan kepada anak saya, walaupun anak saya tidak mau ke PNS, kenapa? Dia nggak mau bapaknya nggak begitu menyenangkan dari penghasilannya, dari sisi ekonomi. Oh, bapak yang udah terkenal gitu aja hidupnya susah, nanti apalagi saya gitu. Saya mau swasta aja lah. Oh, bagus, saya bilang. Jadi berbeda bidang ya. Saya dukung ya, saya dukung. Ya, saya dukung. Nah, sekarang kan udah beda ya pola pikirnya. Saya biasanya akan
men-share, ya kan, kondisi cuaca di Indonesia. Ya. Saya akan share itu. Utamanya adalah kepada Ketua Umum Kontak Tani dan Nelayan Andalan, di mana ada gelombang tinggi, di mana ada kemungkinan hujan di atas normal dan sebagainya, agar para petani dan nelayan itu bisa melakukan antisipasi gitu ya. Dan kemudian ada beberapa yang minta gitu, grup itu ya kan, ada grup mungkin saya sama SMA, SMP, saya share itu. Hati-hati, misalnya di atas normal kemarin di Sumatera bagian utara, saya hanya menyatakan hati-hati. Mungkinkah alam bisa menerima hujan di atas normal ini yang akhirnya terjadi bencana itu? Ya. Itu sebenarnya udah ada warning dari BMKG. Ya. Jadi itu pagi-pagi saya akan share itu ya. Kebetulan ya kemudian saya juga masih mengajar gitu ya. Tapi saya karena dengan teknologi sekarang saya bisa dengan online melalui Zoom ya kan. Saya bisa gitu daripada saya bolak-balik ke Jakarta Lampung biaya. Ya kan? Kenapa tidak dengan teknologi waktu kita bisa digunakan yang lain dan biayanya juga bisa ditekan gitu kan, dan tidak mengurangi sedikit pun tentang kualitas proses belajar mengajar gitu. Berarti perguruan tinggi di Lampung ya Pak? Iya, saya sampai suatu saat ITERA itu, Institut Teknologi Sumatera itu mandiri, saya goodbye, ya kan. Ada asisten yang saya bina untuk kemudian sekolah luar negeri dan sebagainya. Saya carikan kerjasama untuk riset para dosen supaya bisa melakukan riset untuk mahasiswa juga dan sebagainya. Saya bimbing juga karena saya pengurus pusat Persatuan Insinyur Indonesia. Saya bimbing juga kemarin di TS ada 3 ini untuk insinyur profesional, ya kan? Saya pembimbing lapangannya. Ya, jadi saya cek apakah mahasiswa udah siap, udah kapan presentasi dan sebagainya. Sekarang itu teknologi memudahkan kita, ya kan. Walaupun saya beberapa kali ujian itu jam 8 malam karena saya takut terlambat pulang dari ini ya, dari Den itu ya. Bukan berarti menomorduakan mana, harus dibagi sama rata ya, dengan bobot yang sama tanpa mengurangi kualitas kehadiran saya. Ya, saya ini tinggal berdua. Tinggal berdua ya, sama istri saya gitu kan. Jadi saya mungkin kawin muda ya, 23 tahun, sehingga saya udah saya masih aktif ya. Saya sudah ditinggalkan anak, tinggal berdua ya kan. Jadi saya punya cucu, saya 2 anak saya perempuan semua ya kan. Kemudian cucu saya 2, masing-masing ngasih 1 perempuan juga. Jadi saya paling ganteng gitu. Paling ganteng saya. Prima donna nih Pak di keluarga nih. Di keluarga gitu. Iya. Sebelumnya saya selalu mengatakan begini. Merapi itu tidak pernah ingkar janji. Selalu memberi dan tidak pernah meminta kembali. Oke? Anda ada Salak Pondo, ada pasir di situ yang nomor 1 ya, pasirnya nomor 1 untuk tol, untuk beton dan sebagainya, air melimpah di situ, ya kan? Itu semua pemberian Merapi. Jadi Merapi itu memberi saja, tidak pernah meminta kembali apapun, ya. Dan kesuburan di situ adalah pemberian dari Merapi, ya. Sehingga masyarakat di situ tuh harus berani, ya kan, sharing atau berbagi ya kan. Ingat loh, orang yang datang ke Merapi itu adalah tamu. Merapi itu ada sebelum kalian itu ada di situ. Wajibnya seorang tamu adalah harus menghormati yang punya rumah, agar Anda diterima sebagai tamu yang terhormat, ya kan? Ya kalau kan sudah saya bikinkan petanya itu, peta daerah bahaya yang ini. Kalau lagi waspada siaga ya minggir sebentar lah. Anda kan bertahun-tahun menikmati berkah Merapi dengan kesuburan, dengan air yang melimpah dan sebagainya. Minggir sebentar lah. Merapi sedang memberikan kesuburan baru, sedang memberikan pasir nomor 1, ya kan? Anda minggir sebentar, setelah selesai kembali. Ya kan 2010 yang paling hebat itu paling cuma 6 bulan selesai. Anda menikmati bertahun-tahun. Jadi kadang-kadang ini mengatakan alam sudah mulai bosan kepada kita. Mana alam mulai bosan? Anda datang ke sini paling tidak pernah minum air. Itu dari alam. Anda datang ke sini pakai motor, ya kan? Ada bensinnya, ada besinya, semua dari alam.
Jangan pernah mengatakan alam sudah mulai bosan dengan kita. Andalah yang berbuat kurang ajar kepada si tuan rumah, ya kan? Anda harus bisa hidup harmoni dong, ya. Anda yang harus menyelesaikan diri kepada tuan rumah. Kan tidak mungkin Anda sebagai tamu celalangan masuk rumah. Telepon dulu, ada nggak orangnya di rumah, boleh masuk atau tidak, dan sebagainya. Itulah Anda harus, kita sebagai tamunya alam, ya kan, sebagai tamunya Merapi, Anda itu kan, kita yang harus mawas diri, kita yang harus menyesuaikan diri kepada yang sang tuan rumah. Bukan kita memperkosa, bukan kita memaksakan kehendak kita kepada kehendak alam sebagai tuan rumah. Kalau itu Anda lakukan, Anda sedang membuat bencana. Tunggu saja akhirnya. Jadi kita yang harus menyelesaikan. Oh, tidak boleh tinggal di sini, saya boleh bertani. Oke, itu yang harus Anda lakukan. Alam itu hanya menawarkan harga bandrol, penyesuaian dan mitigasi. Otherwise, you cannot. Saya katakan Kelut Merapi itu berkah. Coba, Indonesia itu memiliki 127 gunung api atau 13% gunung api di dunia ada di Indonesia. Tanpa gunung api, Sumatera itu hanya batu karang, batu kapur yang sekarang lubang-lubang itu di ini kan, hanya itu. Tapi ditutup dengan letusan gunung api menjadi subur. Dengan 127 gunung api, Indonesia memiliki sumber daya panas bumi terbesar di Indonesia. Di dunia 40%, sekitar 25 gigawatt yang harusnya dimanfaatkan itu, karena itu energi bersih, supaya kebergantungan energi kita itu berkurang, ya kan, ketahanan energi kita meningkat, ya kan. Itu yang sebetulnya, ya kan, menjadi sasaran sekarang oleh pemerintah Prabowo Gibran kan, ya kan, menuju ke ketahanan energi, ya kan, menuju kedaulatan energi, dan juga menghilangkan ketergantungan. Indonesia banyak sumber daya energi, termasuk panas bumi ini, karena kita punya gunung api yang banyak, daerahnya subur, energinya ada, airnya melimpah. Tanpa gunung api di Indonesia, pulau-pulau di Indonesia ini kapur. Kesuburan ini karena ada gunung api. Di mana gunung api yang pernah meletus? Kalau tidak ada panas bumi, daerahnya subur. Saya dulu sama Sekjen Pak Waryono Karno, kamu main golf. Saya nggak bisa. Kadang-kadang ke lapangan gitu kan. Pelatihnya di mana, saya di mana gitu kan. Oh, gitu. Ya kan? Bapak mengamati apa nih di lapangan golf? Ya gunung api, longsor gitu dan sebagainya gitu kan, banyak. Jadi ya. Kadang-kadang untuk mengusir sepi, zaman dulu TV itu belum banyak seperti sekarang ya. Main gaple kita. Ya kan? Main gaple, kadang-kadang coret-coretan hitam-hitaman gini kan. Ini masternya Pak. Kita pasangan gitu kan, enggak. Ya pasangan. Yang paling lucu kalau di gunung api kan dikit tuh, ya kan, mulai buka baju itu yang kalah. Wah, udah begini. Murah gitu. Dulu tuh TV itu susah banget ya, apalagi di gunung sana, ya kan, nggak nyala itu ada. Kalau kita pembagian TV setiap pos gunung api, dan nggak nyala, ya ada di situ, ya itu. Hampir selesai lah, tinggal penghalusan gitu ya. Ya saya menjadi peaknya Kris Daren ya, krisis darurat energi, karena saya sering melakukan mitigasi ya. Jadi ada strategi jangka panjang, harus ada pemantauan. Saya mengusulkan di sini ada war room, jadi memantau keberadaan cadangan energi di setiap daerah. Jadi jangan sampai krisis. Jadi sudah mulai berkurang, segera dilakukan tindakan gitu ya. Jadi harus ada mitigasinya. Jangan dibiarkan terjadi krisis. Karena jika terjadi krisis, ini ekornya bisa panjang. Ya bisa dipolitisir, orang yang tidak senang pemerintah langsung ribut gitu, dibikinlah gaduh gitu ya. Jadi harus ada war room di sini, memantau day by day, ya kan. Begitu, jangan sampai gejala krisis ada, langsung dilakukan antisipasi. Ada rekomendasi apa yang harus dilakukan sehingga krisis Daren tidak terjadi, ya kan? Rakyat bisa dilayani secara baik, ya kan?
dalam layanan energi. Jadi jangan sampai pemerintah ini menjadi bulan-bulan karena ada krisis. Nah, seperti kemarin misalnya ya terjadi bencana ya di Sumatera itu, bagaimana Menteri Energi kita kan jadi bulan-bulanan pasokan energi. Saya pernah mengalami karena begitu ada bencana, saya menjadi wakilnya Kementerian SDM. Jadi bukan hanya bencana saja yang saya urus, tetapi pemulihan pasokan energi di situ. Di Jogja tahun 2006, ya kan, 2009 di Padang, kemudian 2004 di Aceh, ya kan. Itu berat sekali. Oleh karena itu seharusnya nantinya, ya kan, ada stok, ya kan, ada stok energi yang bisa untuk dipasok di daerah rawan bencana, ya kan. Jangan sampai masyarakat itu sudahlah sedih terkena bencana, ya kan, di mana kebutuhan dasar antara energi dan pangan dan air itu terganggu gitu loh. Jadi harusnya ada semacam stockpile energi yang bisa setiap saat dikirim ke daerah-daerah rawan bencana. Ya, dengan pengalaman saya bisa mengatakan daerah ini rawan bencana, daerah ini yang lebih aman. Mungkin cadangan energi harus ada di daerah ini untuk mensuplai daerah-daerah yang kemungkinan risiko terkena bencana. Begini, saya waktu 2010 selesai meletus, saya hanya mengatakan Merapi akan berubah caranya. Ya kalau saya katakan itu ya sekarang yang Dinas yang mencari, ya kan, cara ini. Mungkin dulu patutnya Selendro, sekarang ke Pelok, ya cari itu. Saya dulu kan mencari. Tahun 2010 saya katakan waktu itu ke Pak SBY, gimana Pak Rono, Pak Presiden, ini Merapi akan meletus yang sangat hebat. Dan belum pernah masyarakat di sekitar Merapi mengalami hal ini. Saya mohon izin akan saya selamatkan bukan orangnya saja, tetapi ekonomi Jogja. Makanya saya bilang kan, 10. Pertama saya tipu, tapi hak saya untuk menipu. Jadi tidak mengatakan 10 km. Karena 10 km nggak pernah. Mamarijan itu cuma 5 kilo kok. Jadi saya katakan desa ini kosong, desa ini kosong. Sebenarnya radius 10 km dari puncak. Kemudian saya mundurkan lagi menjadi 15. Mundurkan lagi menjadi 20. Karena kalau saya katakan 10 km ribut orang, terus kemudian Jogja tidak dikunjungi oleh wisatawan dan semua pelajar ditarik pulang oleh orang tuanya, sepi Jogja. Saya tidak akan bunuh ekonomi Jogja. Saya gunakan strategi bagaimana caranya, ya kan, untuk tetap menjaga Jogja secara ekonomi berjalan, wisatanya tetap jalan, manusianya selamat gitu kan, dan tidak ada gangguan apapun. Itu. Jadi secara ilmiah kebetulan saya mampu untuk itu, yang sekolah saya di situ. Jadi bagaimana saya mengajak masyarakat Merapi, mari kita berdamai dengan Merapi. Anda nggak usah takut, karena itu berkah bagi Anda. Generasi muda tuh nggak usah takut ya Pak. Nggak usah, itu berkah. Merapi ada gunung api, ada kesuburan, ada energi, semua diberi. Disitulah Tuhan Maha Kuasa, Maha Pemberi, Maha Pemurah. Jadi jangan kita mengatakan gunung api itu suatu yang malapetaka. Berkah itu bagi Indonesia. Panas buminya ada, airnya ada, ya kan? Kesuburannya ada. Di sana bisa Anda mendapatkan ketahanan energi, ketahanan pangan, ketahanan air. Komplit. Energi itu diciptakan oleh alam. Ingat, ilmu pengetahuan itu adalah hasil dari empiris alam. Cobalah gali energi dengan cara tetap menjaga keseimbangan alam. Kalau Anda memaksakan kehendak Anda dengan ilmu apapun kepada alam, ya kan, yang akan terjadi adalah bukan dapat energi, tetapi dapat bencana. Energi adalah lahir dari berkat alam ini. Manfaatkan itu dengan ilmu pengetahuan Anda, tetapi harus menjaga keseimbangan antara alam dan kita. Dan ilmu pengetahuan teknologi hanya jembatan antara kemauan kita dan energi yang ada di alam itu. Dan teknologi itu bukan alat paksa, tetapi alat untuk menyeimbangkan. Kita bisa ambil energi dari alam dengan ilmu kita,
tetapi tetap harus menjaga keseimbangan. Itu saja.